Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku sekalian. Jadi ketemu lagi dengan Bapak Guru hari ini masih tetap di tema satu. Namun pun demikian mungkin hari ini kita akan terakhir belajar tema satu, yaitu muatan pelajaran IPA. Jadi sudah banyak kita pelajari di tema satu. Kita akan lanjut di tema 2, tapi mungkin setelah ulangan harian. Jadi anak-anakku sekalian, hari ini kita masuk di muatan IPA. Jadi ada 3 materi yang kita akan pelajari hari ini. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang tulang penyusun rangka manusia. Sudah termasuk di dalamnya adalah alat gerak manusia. Kemudian kedua, penyakit-penyakit yang sering menyerang tulang manusia. Kemudian yang ketiga adalah cara menjaga kesehatan alat gerak atau tulang pada manusia. Oke, jadi jangan kemana-mana anak-anakku sekalian, tetap bersama dengan Bapak Guru karena hari ini kita akan membahas tuntas semua tentang itu, dan mungkin minggu depan kita akan melakukan ulangan harian. Oke, jangan kemana-mana, tetap di sini. Oke, kita lanjut anak-anakku sekalian. Jadi yang paling pertama adalah tulang kepala atau sering kita lihat kita sebut dengan tulang tengkorak. Jadi coba lihat anak-anakku sekalian di layar Bapak Guru atau di layar kalian. Di sini kita melihat satu tulang tengkorak atau tulang kepala yang utuh. Nah, kita akan pelajari bagian-bagian dari tulang kepala atau tulang tengkorak yang ada pada layar ini. Oke, kita lihat satu-satu. Yang pertama yang Bapak tunjukkan ini adalah tulang ubun-ubun. Kemudian selanjutnya yang Bapak tunjukkan ini adalah tulang kepala belakang. Selanjutnya yang Bapak tunjukkan ini adalah tulang pelipis. Lanjut, tulang yang Bapak tunjukkan ini adalah tulang dahi. Selanjutnya ini adalah tulang hidung. Selanjutnya ini adalah tulang sekat hidung. Kemudian ini adalah tulang mata. Kemudian ini adalah tulang rahang atas. Dan ini adalah tulang rahang bawah. Jadi semua ini adalah penyusun dari tulang tengkorak atau tulang kepala pada manusia. Ini anak-anakku sekalian, saya tambahkan informasinya bahwa tulang pada kepala ini adalah salah satu tulang yang keras dan pada rangka manusia. Oke. Kita lanjut pada bagian tulang badan. Jadi anak-anakku sekalian, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa tulang badan ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah tulang belakang, kemudian yang kedua adalah tulang rusuk atau tulang bersama dengan tulang dada, kemudian tulang gelang bahu, kemudian yang terakhir adalah tulang gelang panggul. Nah, kita akan bahas satu-satu anakku sekalian, mulai dari tulang belakang. Coba dilihat tulang belakang yang ada pada animasi berikut. Nah, yang Bapak tunjukkan ini adalah tulang belakang. Tulang belakang ini sendiri terbagi dari beberapa ruas. Nah, 7 ruas yang pertama ini adalah namanya tulang leher. Kemudian yang Bapak tunjukkan ini namanya tulang punggung. Selanjutnya di sini adalah tulang kelangkang. Nah, di sini terdiri dari 5 ruas. Selanjutnya yang terakhir adalah tulang ekor. Di tulang ekor ini terdiri dari terdiri dari 4 ruas tulang. Oke.
Kemudian selanjutnya kita beralih kepada tulang badan ya, atau tulang rusuk dan tulang dada. Nah, silakan lihat anak-anakku sekalian. Di sini kita melihat ada tulang dada. Tulang dada ini sendiri itu sebenarnya terbagi dari 3 bagian. Yang paling atas ini disebut dengan tulang dada hulu. Kemudian yang di tengah ini namanya tulang dada badan. Kemudian yang paling bawah ini yang bentuknya runcing namanya tulang dada tajuk pedang. Oke. Kemudian kita beralih kepada tulang rusuk. Tulang rusuk ini terdiri dari beberapa bagian juga. Yang pertama adalah rusuk sejati. Kemudian tulang rusuk melayang. Kemudian yang Bapak tunjukkan ini adalah tulang rusuk palsu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut di bagian tulang gelang bahu. Nah, coba dilihat di sini anakku sekalian, di tulang gelang bahu itu terdiri dari 2 tulang. Yang pertama adalah tulang selangka, ini yang Bapak tunjukkan. Kemudian yang kedua adalah tulang belikat. Ini ada di bahu bagian belakang kalian. Oke, kita beralih kepada tulang gelang panggul. Nah, ini namanya tulang usus. Di sini ada 1 pasang. Kemudian ini namanya tulang duduk. Dan ini namanya tulang kemaluan. Selanjutnya kita beralih kepada anggota gerak atas ya. Kita beralih pada anggota gerak atas. Nah, anggota gerak atas ini itu terdiri dari yang Bapak tunjukkan ini namanya tulang lengan atas. Kemudian yang kedua yang Bapak tunjukkan ini namanya tulang hasta. Kemudian yang ini namanya tulang pengumpil. Kita lanjut agak ke bawah. Di sini namanya tulang pergelangan tangan. Kemudian ini namanya tulang telapak tangan, dan di sini adalah tulang jari tangan. Nah, selanjutnya kita beralih kepada anggota gerak bawah atau biasanya kita sebut dengan tungkai. Nah, di sini yang Bapak tunjukkan namanya tulang paha. Ini adalah salah satu tulang yang panjang pada rangka manusia, dan kemungkinan ini adalah tulang yang terpanjang. Kemudian di sini ada namanya tulang tempurung lutut. Di sini namanya tulang kering. Yang di belakang ini namanya tulang betis. Kemudian lanjut ke bawah namanya tulang pergelangan kaki. Kemudian di sini namanya tulang telapak kaki. Nah, yang terakhir ini namanya tulang jari kaki. Jadi itulah semua penyusun dari rangka pada manusia. Jadi anak-anakku sekalian, semoga kalian bisa memahami tentang penjelasan Bapak yang tadi. Tahukah kamu, salah satu bagian tulang yang sering diserang penyakit atau kelainan itu adalah bagian tulang belakang. Di antaranya adalah lordosis, kifosis, dan skoliosis. Berikut adalah penjelasannya. Pertama adalah kifosis. Kifosis adalah kelengkungan yang terjadi pada punggung atas lebih dari 50 derajat, dinamakan dengan kifosis.
Orang yang hiposis terlihat dari postur tubuhnya yang membungkuk ke depan ya. Hiposis paling sering terjadi pada wanita yang sudah tua. Ini berhubungan dengan usia dan osteoporosis. Osteoporosis itu adalah tulang yang keropos ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga ini bisa terjadi pada laki-laki yang sudah tua. Selanjutnya adalah lordosis. Lordosis terjadi jika tulang belakang pada punggung bawah melengkung ke depan berlebihan ya. Normalnya tulang pada punggung bawah memang melengkung, tapi jika lengkungan terlalu masuk ke dalam itu disebut dengan lordosis. Lordosis dapat memengaruhi punggung bawah dan leher Anda. Jadi coba dilihat di gambarnya itu, punggung bagian bawahnya itu dia terlalu melengkung ke depan. Itu yang dimaksud dengan lordosis. Selanjutnya adalah skoliosis. Orang dengan skoliosis mempunyai tulang belakang yang melengkung ke samping. Lengkungan tulang bisa berbentuk seperti huruf S atau C. Sudut kelengkungan pada skoliosis bisa terjadi dalam rentang kecil sampai besar. Tapi jika kelengkungan sudah mencapai lebih dari 10 derajat, maka ini sudah dianggap sebagai skoliosis. Orang dengan skoliosis bisa dilihat dari bahu atau pinggulnya yang tidak rata. Jadi bisa dilihat lebih jelasnya pada gambar yang ada di layar. Itulah salah satu dari banyak penyakit yang sering menyerang tulang. Di antaranya masih ada yang lain seperti patah tulang, keseleo, kemudian tulang yang retak dan lain-lain. Jadi untuk kelainan pada tulang cukup kita lanjut pada materi yang selanjutnya. Jadi bagaimana cara agar tulang tetap sehat? Jadi kita lihat selanjutnya tips dan trik supaya kesehatan tulang tetap terjaga sampai kalian tua. Yang pertama adalah olahraga. Jaga kepadatan tulang kalian dengan latihan beban. Jadi angkat beban ya, jogging dan hiking. Jogging itu adalah lari-lari pagi, kemudian hiking itu naik gunung. Kemudian yang kedua adalah sarapan. Sarapan sereal tinggi, kalsium untuk tulang kuat. Jadi setiap pagi harus tetap sarapan ya. Nasi juga boleh, minum susu lebih bagus lagi. Kemudian yang ketiga, sinar matahari pagi. Jadi sumber vitamin D alami itu membantu penyerapan kalsium. Jadi matahari pagi itu sangat bagus karena banyak mengandung vitamin D yang bisa membantu penyerapan kalsium dari susu yang kalian minum pada saat sarapan itu. Oke, cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.